Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, 'Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang.'" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." 1 Tawarikh pasal 6. Suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Husil. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakkan Pinehas. Pinehas memperanakkan Abisua. Abisua memperanakkan Buki. Buki memperanakkan Uzi. Uzi memperanakkan Serahia. Serahia memperanakkan Merayot. Merayot memperanakkan Amaria. Amaria memperanakkan Ahitub. Ahitub memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Ahimaas. Ahimaas memperanakkan Asaryah. Asaryah memperanakkan Yohanan. Yohanan memperanakkan Asaryah. Dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Asaryah memperanakkan Amaria. Amaria memperanakkan Ahitub. Ahitub memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Salum. Salum memperanakkan Hilkia. Hilkia memperanakkan Asaryah. Asaryah memperanakkan Seraya. Seraya memperanakkan Yosadak. Yosadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul.
Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Zovai, dan anak orang ini ialah Nahat. Dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza. Dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan, sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Suf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Sevanya, bin Tahat, bin Azir, bin Ebyasaf, bin Korah, bin Yisar, bin Kehat, bin Levi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Baseya, bin Malkia, bin Etai, bin Zerah, bin Adaya, bin Etan, bin Sima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Levi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluh, bin Hasabia, bin Amasya, bin Hilkia, bin Amsi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Levi. Keturunan Harun. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Levi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Serahia, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Sadok, dan anak orang ini ialah Ahimas. Kota-kota Lewi. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat. Karena bagi merekalah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah pengembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Kemudian Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manase yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asher, dari suku Naftali, dan dari suku Manase yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah pengembalaannya.
Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah pengembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gat Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Manase yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manase yang setengah itu, Golan yang dibasan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Asitarot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Isakar, Kedes dengan tanah-tanah pengembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Asyir, Masal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Naftali, Kedes yang di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah pengembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Beser yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yaeser dengan tanah-tanah pengembalaannya. 1 Tawarikh pasal 7. Suku-suku selebihnya. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Usi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel, kepala-kepala Pua turunan Tola. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Sisrahya, dan anak-anak Sisrahya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yisia, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang. Sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, 5 orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zenan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahsiel, Guni,
Yeser dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manase ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maaka. Nama anak yang kedua ialah Selafehat. Selafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan, tetapi Maaka istri Makir melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekam. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudaranya perempuan Moleket melahirkan Ishihot, Abiezer dan Mahlah. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekem, Liki dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Zabat, dan anak orang ini ialah Sutelah. Kemudian Eser dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghibur dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Seera, yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu, serta Uzen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef. Anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan, dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur, dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Ta'anah dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birsaid. Heber memperanakan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasah, Bimhab, dan Ashiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem saudaranya laki-laki ialah Sofah, Yimna, Seles, dan Amal. Anak-anak Sofa ialah Suah, Harnefer, Shual, Beri, dan Yimra, Beser, Hot, Sama, Silsa, Yitran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel, dan Risya. Itulah sekaliannya keturunan Asher, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.